Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah libur satu kali berarti ya. Libur satu kali kita dipertemukan pada waktu pada bulan Syawal ini. Semoga puasanya kita diterima oleh Allah Ta'ala, yang dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat, afiat, termasuk minal akhidin, orang-orang yang kembali dikembalikan lagi pada bulan Ramadan lagi, bertemu dengan bulan Ramadan lagi, dengan bertemu dengan beberapa tahun-tahun lagi ya. Sampai wajibu ma'al qada' al-imsak. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh bin Muhammad Syekh rahimahullah taala wa nafa'ana bi ayatihi wa bi 'ulumuhi amin. Wajibu ma'al qada'i al-imsaku li-shawmi fi sittati mawadhi'. Al-awwal fi Ramadan, la fi ghairihi 'ala muta'addin bi fitrihi, wa thani 'ala tariki niyyah laylan fi fardhi, wa thalithu 'ala man tasahhara dhanan baqa' al-layli wa bana khilafuhu, wa rabi'u 'ala man afṭara dhanan al-ghurub fa bana khilafuhu aidan, wal khamisu 'ala man bana lahu yawma 30 Sya'ban annahu min Ramadan, wa sadisu 'ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati bil madmadah aw istinshaq. Akhadha hadhihi ibarata bi rahmatiha min syarhi tahrir wa hasiyah asy-Syarqawi alaihi illa annahu tasarrafa bi ta'khiri qawlihi fi Ramadan an mahallihi wa huwa qabla qawlihi fi sittati mawadi' wa awhama khilafal murad, makna annahu yajibu al-imsaku fi Ramadan faqat la qada'in wa nadharin wa kafaratin li hurmatil waqti wa tashbihan bis-sha'imina fi sittati mawadi'i, wa yajma'uha qa'idatu anna kulla man la yajuzu lahu al-iftar ma'a ilmihi bi haqiqatil yawm yalzamuhu al-imsak. Al-awwalu anna muta'addi bi fitrihi walau syar'an uqubatan lahu. Atsani Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wajibu ma'al qada' al-imsaku li-shawmi fi sittati mawadhi'. Wajib bersamaan qada'. Ya, apa yang wajib imsak? Yaitu menahan diri daripada makanan dan minuman dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi koyo nyerupani mau puasa. Nyerupani koyo mau puasa. Tapi juga wajib qada'. Juga wajib qada'. Jadi kon puasa tapi wajib qada'. Kon imsak di sini maknanya berarti dia sudah tidak dihukumi puasa, tapi wajib menyerupai orang-orang yang sedang berpuasa. Tapi nanti setelah itu wajib. Di sini ada 6 tempat. Yang pertama fi Ramadan, pada bulan Ramadan, tidak di selain Ramadan, hanya pada Ramadan. Ini seharusnya fi Ramadan la fi ghairihi ini agak repot. Seharusnya yang awal alam muta'addin bi fitri gitu aja. Jadi Ramadannya fi Ramadan la fi ghairihi ini semuanya berlaku pada semuanya nanti. Jadi yang pertama itu untuk siapa sih? Kepada orang yang sengaja tidak puasa. Orang yang tidak sengaja puasa itu wajib imsak. Maknanya wajib imsak berarti
setiap kali dia itu makan atau minum kena dosa. Jadi wong sing nggak poso, orang yang nggak puasa, sengaja dia nggak puasa, memang sengaja nggak puasa, saat nggak poso, sengaja nggak poso. Dia kok pagi sudah ngopi, nih, dengan ngopi itu kan berarti wis malam wis gak niat kata. Atau niat wis kita katakan dia itu ikut raweh tapi isu ram melok poso. Pagi ngopi malah berutut. Dengan ngopi itu kan batal puasanya. Nah, setelah itu dia utut. Nah, ututnya seharusnya setelah batal dengan sengaja, dia itu wajib imsak. Dan harus kotor. Wajib imsak dan wajib kotor. Berarti setelah itu merokok, yo kena dosa mana ini. Ya. Dan barang siapa hadis ya, Rasulullah SAW man aftara yauman bayar udri, barang siapa dia itu berbuka puasa dengan tanpa udzur, maksudnya tidak puasa dengan tanpa udzur yang dibenarkan menurut syariat, maka seandainya satu hari yang dia nggak puasai sengaja itu digantikan oleh 1 tahun puasa, tidak akan bisa menebus dosa. Tidak bisa menebus dosa. Nah kok dia tambah-tambah wis mojo lah poso, tambah-tambah nopo nggak imsak, ya terus berdosa terus. Setiap kali dia makan, jam 8 malam, isu jam 6 wis ngopi rokok, jam 8 malam kena dosa meneh, ngombe kena dosa meneh. Setiap kali suapan dia kena dosa terus. Bu awan kodut meneh, bakdo maem kodut meneh, wis bu awan meneh, sore makan lagi. Setiap kali makannya dan minumnya kabeh itu dosa. Jadi mereka itu kebanyakan nganggepnya nek wis batal wis bebas. Dikiranya seperti itu. Dikira nih akeh-akeh wong ngirane kalau tapi padahal ya wajib. Makanya di sini ketika kita itu mengetahui ini, jadi yo betapa agungnya puasa ini. Yang pertama, bagi orang yang sengaja muta'atin, muta'atin di sini berarti orang yang nggak puasa dengan sembrono, berarti tanpa ada udzur. Yang kedua, kepada orang yang meninggalkan niat pada waktu malam di dalam puasa fardu. Mengira kok niat, malam nggak niat puasa, lupa. Dan dia nggak ikut madhab Imam Malik yang bisa niat puasa 1 bulan penuh. Berarti dia malamnya nggak terawih gitu ya, biasanya lupanya karena nggak terawih. Ya terawih mungkin badan lagi nggak enak badan atau lagi sibuk mungkin nggak ikut terawih. Terus buru tangi subuh, nih tangi subuh. Nah belum niat, apa hukumnya? Wajib imsak dan wajib qadha. Wah, bagus banget. Nah ya, kon podo puasa nih, podo jeduk karo wong poso tapi nggak bisa puasa, nggak sah. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Yang ketiga, alaman tasaharo donan baqwa laili fabana khilafu. Bagi orang yang ketiga ya, bagi orang yang sahur menyangka bahwa masih ada waktu malamnya. Ternyata dia salah sangka. Padahal harus masuk tubuh. Dikirane isi paling istirahat mangan. Ternyata masjid rusak. Dikira dandani Allah Akbar omat. Waduh.
Saya paling mewanti-wanti bagi orang yang tarhim masjid. Terlebih lagi tarhimnya tarhim langsung. Itu kadang terlalu panjang sehingga sampai masuk waktu subuh dia tarhimnya belum selesai. Orang kebanyakan kadang nyangkanya belum adzan. Nih, gua adzan yo untuk makan terus. Wah, padahal sudah masuk 2 menit. Yang keempat, halaman aftarodonan huruf babana khilafu. Bagi orang yang wajib imsak dan wajib qadha. Orang yang berbuka, dia menyangka bahwa sudah masuk maghrib. Ternyata babana khilafu, ternyata belum maghrib. Dia ngerti-ngerti. Maka daripada itu kita setiap kali kita itu berbuka pastikan bahwa itu sudah maghrib betulan. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada HP, enak untuk mengetahui apa namanya betul ini waktu sholat maghrib. Beda-beda. Hah? Beda-beda. Ya, Di aplikasi beda-beda. online pun beda-beda. Jadi beda-beda ya. Itu makanya beda. Padahal dia udah update terus kan internet. Jadi pada 1 menit kan? Kadang-kadang 1 menit aja. Kalau saya ini juga termasuk sama dengan yang jam. makanya beda-beda. Servernya kan. Terus ya. Tapi kadang kita itu bingungnya duhur kelihatan ini kelihatannya belum masuk duhur, tapi kalau dilihat secara nyata nyari apa kayu nah kok udah miring tapi nang internet yuk belum masuk. Itu ikut mana ya? Ikut internet apa ikut nyata? Ya betul, nyata, ikut nyata. Ini Jawa berapa senti? Nah, udah sedikit saja udah apa namanya masuk usaha lagi sudah terlihat beda. Kalau udah nggak lurus lagi kan istiwa lurus belum ada bayang ke sana ke sini. Kalau sudah ada bayangan berarti ya sudah masuk tuh. Enggak terhitung di Jawa ya? Banyak ada itu. Di Jawa nggak? Nah, di istiwa. Di istiwanya nggak sih. Terus nanti sampai pas Sulit banget Pak. jadi Jalan matahari kan besar-besar. Ini walaupun jam 12 ke matahari ke sana. Nah kita kiblatnya ke arah mana? Kiblatnya hari itu matahari karena di sini kayak gini. Kalau dari siapa bukan di sini. Ini jangan dihitung ini. Di sini kita arahnya ke sana ke sini kan, ke sana ke sini. Berarti harus melihat yang ada di sini. Kalau di sini kelihatan bilnya berarti masuk. Kalau di sini ada bayangan ada gitu. Oke. Iya kadang ini emang matahari sering
Ini taruhlah kipas ini matahari. Kita kan sering di sini kiblat kita. Kadang berdiri tengah, gitu. Pokoknya ada waktu-waktu tertentu di mana matahari itu berjalan di atas Ka'bah pas. Maka disitulah kita mudah untuk kan ada dari mungkin kapan matahari di tepat di atas Ka'bah. Kalau kita tahu kan mesti nggak melenceng atau nih. Berarti matahari, hari ini matahari ini di atas Ka'bah. Berarti tunggu sore. Nah, matahari ke sana, di sana kan turun. Di sana sampai sini, nah kita lihat pas. Kalau di atas Ka'bah berarti kita waktu sore kayak jam-jam 4, jam-jam setengah 4 itu kita tinggal nunggu sih. Berarti pas. Karena bisa ditentukan sih. Dan ada pengumuman monggo bagi yang pengen meluruskan kiblatnya dengan Ka'bah. Hari ini dilihat matahari waktu sore arahnya gimana? Coba pas dong. Agak pas. Ya. Tapi kadang kita nggak telaten. Masalah kiblat ini masalah yang agak itu. Kalau dalam sholat rukun menghadap kiblat ini termasuk rukun yang sulit digugurkan. Maknanya sulit digugurkan itu harus menghadap kiblat terus. Hanya beberapa pengecualian saja. Syiddatul khauf paling waktu sholat syiddatul khauf perang, ya, atau sholat musafir, sholatnya orang yang sabar, sholat sunnah itu. Sholat sunnah boleh sambil jalan di atas kendaraan atau berjalan itu boleh meninggalkan kiblat. Tapi ini masalah berdiri kan masih banyak. Tapi kalau masalah kiblat terlebih lagi bagi kita sih dalam keadaan senang anteng dan sorghum kudu mal kiblat. Sing paling repot nang kapal. Saya berapa kali nemuin kapal masuk kapal waktu maghrib. Waktu enggak kapal waktu maghrib. Kebanyakan orang itu orang putus sampai awal ada orang yang antri, sebagian sudah sholat. Ini ada orang yang baru datang, kapal sudah mulai gerak. Kapal sudah mulai gerak, ada yang sholat di situ. Seharusnya harus wajib mengikuti kiblat. Jadi gini. Kapalnya kalau butuh mempertahankan arah kiblat. Saya berkali-kali ini. Ya. Enggak, itu nih sholat sunnah. Yang belum sholat sunnah. Sholat sunnah itu waktu takbirnya menghadap kiblat. Tapi nih, selain itu enggak apa-apa. Sholat sunnah, sholat fardu enggak. Jadi nunggu tenang kalau tuh sandar lagi. Lagi. Kita kudu ini. Di kapal ada main tuh. Soalnya di kapal kiblatnya itu terus. Ini. Waduh. Ya semua. Nah itu kalau sudah itu. Berarti nunggu selesai kapal sandal aja lebih aman. Iya.
kebanyakan orang nggak memperhatikan dalam hal itu. Tapi Allah kalau Syafi'iyah nggak masalah. Tapi kalau madhab lain nggak. Kasian kalau nggak sampai nggak asal. Ya tapi juga ya karena kesalahan mereka nggak mempelajari ilmunya. Kalau kita lihat ke merujuk kitab Ihya, orang yang mau safar kosong jamak dan wajib baginya untuk mengetahui ilmunya yang berhubungan dengan kosong jamak, ijtihad dalam kiblat dan ditambah lagi tayamum. Wajib dipelajari itu karena dulu perjalanan dulu itu mesti jarang ada air. Tapi saya ini siapa? Saya pun jangan. Nah, di atas kendaraan gimana? Ya. Maksudnya gimana? Kalau kita berjalan, jalan nih, kita mau ke Jawa tapi jalan kaki. Takbir harus madhab kiblat. Setelah madhab kiblat ya sudah kita bebas sudah. Allahu Akbar dan jalan terus. Saya jalan mobil itu ya ambil bunuh diri. Sebenarnya bisa tapi ya menumpang lah. Kalau memang daerah ramai, jalan ramai ya jangan. Itu yang sengaja bunuh diri. Ini mau ahli ibadah, supir tapi ahli ibadah terus pengen sholat, sholat sunat. Bisa kalau naik kendaraan, haitsu tawajjah di mana tempat ada. Kalau memang sulit untuk menghadap kiblat ya sudah langsung ke arah dia mau kemana. Arahnya sana mundur kiblat nggak masalah. Allahu Akbar. Dia lagi nyetir, dia nggak usah angkat tangan. Allahu Akbar. Ya sudah, takbirnya kami Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan, Alhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabdil guys. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sujud. Allahu Akbar. Niat banget. Yang penting sujudnya lebih pendek, lebih dekat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Kalau di daerah-daerahnya, kalau penumpangnya bukan. Dulu ya karena di fikih kita ada keterangan seperti itu karena dulu juga banyak ulama-ulama yang sholat sunatnya di jalan. Nah, karena mereka itu ikhtinamul waqt, mengambil waktu ya, mengambil pahala daripada waktu-waktu yang berlalu, menyayangkan jangan sampai tertinggal di teman-teman sehingga di jalan itu ibadah. Tapi betul ini kata ilmu sih. Terus kalau khamis yang kelima, halaman bana lahu yauma salasi Sya'ban anak min Ramadan. Bagi orang yang telah nyata baginya 30 Sya'ban. Dia sekarang menyangka bahwa itu tanggal 30, sekarang masih 30 Sya'ban. Dia nyangkanya seperti itu. Nyatanya termasuk Ramadan. Maka wajib ketika dengar di siang ini, jam segini, kita dengar bahwa pemerintah mengumumkan bahwa ternyata tadi malam ada dua saksi yang adil, satu saksi yang adil bahwa mengatakan itu Ramadan. Maka wajib baginya mulai itu imsak. Bukan batal. Tadi siang dia sudah makan mulai jam 3 wajib imsak. Wajib qadha. Wajibul imsak ma'al qadha.
wajib imsak ma'al fitr. Yaum syak, yaum syak kan haram poso, haram poso. Yaum syak kan kemarin kita bahas bahwa yaum syak itu hari yang diragukan itu adalah di mana orang-orang yang tidak bisa diterima kabarnya, anak kecil, wanita-wanita, budak, mengatakan bahwa ada yang melihat Ramadan, tapi mereka ada yang melihat hilal, tapi nggak ada yang tahu siapa sih. Mereka orang-orang pada umumnya ada yang melihat hilal, siapa. Ayo, bicara siapa yang tahu hilal? Jangan bisa jual hilal. Berarti hari itu hari diragukan. Maka haram baginya puasa. Tapi tiba-tiba seandainya pemerintah mengumumkan bahwa tadi malam ada yang melihat dan baru kabarnya baru sampai ke pemerintah mengumumkan jam 12 siang, ya boleh jam 12 siang itu wajib imsak. Yang paling masalah ini Ramadan, harus lebih Ramadan, harus berbarang ini gitu. Bulan lain kan itu masalah gitu. Dulu kayak gitu, tapi sekarang juga harta lebaran itu ayo itu seperti mumun. Idul Adhanya sekarang nggak beda juga. Iya, di Mekah sudah dulu, kita baru besoknya. Hari ini di Mekah, besok kita. Udah sering. Dulu awal-awal mau lebaran dong. Jadi mau lebaran Idul Fitri, sekarang Idul Adha juga. Iya sih itu. Capek semua. Nggak ada yang beda. Enaknya di sana. Hatam Yaman ikut Mekah, ikut pengumuman Mekah. Kebanyakan Yaman berkata sendiri ikut Mekah dalam pengumuman ini. Hampir semua kalau Mekah itu hampir sama semua. Mekah daerah Timur Tengah hampir sama semua. Nah Indonesia saat negara beto. Sing Muhammadiyah, SNN ini, musim kelompok lain ini, ayo, sholat Jumat itu sekali poso, ya itu, tunggu, nanti. Nah, kamu tidak tahu. Canggih. Cara nikah mobil. Cara nikah. Nah itu dari mengajar malam komisi nikah bisa loh. Ya. Yang ke-6, halaman sabaqahul ma'un balagh min madadin aw istiqsyakin. Yang ke-6, wajib qadha dan wajib imsak. Yaitu orang yang keterlanjuran, ya, keterlanjuran kebablasan ma'ul mubalagh. Min matmadhah turun berarti waktu wudu. Matmadhah kan wudu, mubalagh kan wudu. Jadi kan ada umur yang biasa, ini namanya biasa. Ada umur yang mubalagh banget.
Untuk ya, ya. Itu namanya ibadah. Kok ketika wudhunya menguatkan sampai ada ketelanjuran air masuk ke tenggorokan, masuk ke dalam mata, ya. Habis istinsak, masukkan apa air ke dalam hidung. Itu kalau kayak gini dong, ya, kayak gini dong, nggak masalah kayak gini ya. Tapi kalau kita sodor menungguin, masuk batal, batal puasa dan wajib imsak dan wajib puasa. Waduh, ya kesalahan sendiri. Kalau kumur biasa itu hukumnya sunnah. Kalau sampai mubalaghah hukumnya makruh. Bedanya di situ. Kenapa kalau mubalaghah itu makruh? Karena rawan terjadi keterlanjuran kebablasan tadi. Gitu. Maka nggak boleh. Dan kita butuh. Ikan aku kumur titik wae. Kalau menurutku, berarti kumurnya haram. Kalau setiap kali dia itu kumur, dia itu masuk, ada air yang masuk ke mulut, kalau ke tenggorokan, mulut dia mesti ke mulut, masuk ke tenggorokan, maka haram baginya untuk haram baginya. Nggak, saya tanya, ini wudhu kumur nggak? Boleh puasa? Kumur. Biasa. Peti. Ini seperti Berarti segitu. kalau memang dia itu apa namanya takut saja. Nih, Wajib. kalau memang dia itu meyakini kalau kubur itu ada yang masuk, berarti haram, wajib untuk tidak kubur. Haram berikan. Ini kok sami kalinya deh. Kan niat itu namun paling pendek nama itu wudhu. Nah itu itu khilaful aula. Oke. Misalkan enten yang sing betul ngetos wudhu niatnya kudu rampung nama itu wudhu alirat itu. Ini rampung untuk niku. Tapi ketika dia menyadari bahwa meyakini bahwa misalkan rampung mengusap wajah niku dereng rampung niate niku batal niku sama mboten. Iya, maksudnya. Aku butuh foto lebih rampung niatin. Dan kan bakso tinggi kok. Nah, niku niatnya dereng rampung. Ini tangan, terus selanjutnya tangan. Nah, piyambake niku niat ini bahwa nek misalkan niat tangan niku mboten sah terus kudunya napa mboten sah. Ya, kalau dia yakini yang hukumnya kan nggak sah. Niat yang wajar. Ketika membaca indah atau anda muslim awal juz'i dalam wajib. Tapi kan wajibnya nang nomor itu. Oh kalau itu sudah selesai di wajah ya selesai. Nggak masalah. Yang terakhir nggak masalah. Tapi Gimana? ada istiqot meyakini bahwa ini misalkan ini aku niatnya. Ya nggak masalah. Ya sampai rampung jadi orang cukup ini. Ya baik. Dirasa dia ini kan boleh. Ini bisa aku orang banget. Betul nggak gitu. Tak kira sopo. Kayaknya mau pakai. Pakai tapi. Kopi ya namanya itu butuh ayo. Kopian kan saya iman dan jahil jadi. Kemudian kalau makan itu kan hukum syariah jadi nggak apa. Tapi
Kan lebih dari 6 harokat ya. Iya. Saya belum ngerti nggak mas? Tapi nih saya ngerti itu termasuk sebagian mau kadang gampang. Enam harokat. Satu harokat berapa? 12 alif. Satu harokat dua sampai ya satu alif itu ya ini Alif. 12 apa kurang 6. 12 harokat sampai 12 harokat Anjani. Anjani. Enam Lumayan tuh kok. Mantul. Allah. Tapi kita belum wong desa kan niate sak durung son. Bisa diforken nanti. Allah. Kan ngumpul kiai ini. Ya, mantep nih ngumpul kiai ini. Kayak ini Allah. Amin. Allah. Iya kan? Nah, itu ada mazhab Abu Ahmad bin Hanbal kalau nggak salah. Ada yang mengatakan sah. Lumayan nih. Karena nggak ada ulama mazhab lain susah. Banyak nggak sah. Tapi ya kita tetap ajarkan itu Pengertian. cara nyanyian. Jelas. Sampai nanti waktu sholat di sampingnya bukan santri kan, bapak ibarat sampai itu bukan gue udah tahu niat seperti itu. Allah ibarat usul fardul maghrib makmuman bukan kan usul fardul maghrib makmuman paling kan minimal itu usul fardul maghrib makmuman minimal itu sudah paling minimal. Allah kita Allah makmumin Allah Akbar. Mengumpul iya itu. Pendapat. Ya itu ada penyelamatnya, ada penyelamatnya. Dari rumah. Sudah dari rumah kan dia mau sholat. Makan sholat imam apa? Sholat rumahnya sih. Niat sholat. Niatnya kalian Melayu gitu. Ya masa tadi waktu niat itu betul ngatur. Nang laku sampai laku setelah cerut langsung Allah Akbar. Sebagian alumni obat tadi kan ini apa teh itu bukan sering lain nih. Tapi kadang sebagian ada yang bisa menghadirkan niat. Usul fardul maghrib Allah Akbar. Aku menghadirkan niat tadi. Allah Akbar. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi sebelum itu dia sudah lihat usul fardul maghrib. Allah Akbar. Corona. Ya mungkin apa namanya? Di sini bukan orangnya ada niat menghadirkan niat. Mau Seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat ini banyak solusi untuk apa ya, masyarakat. Negatif itu akeh hasan sunat bisa ya. Tapi kalau kita sih ngaji loh, sebenarnya kita cara ini dikasih tahu sudah dikasih tahu sama kiai gitu. Nah, ngomong desa kasihlah pendapat yang paling mudah. Ketika kita menghukumi
di luar gitu. Tapi kalau untuk kita ya kita usahakan silakan Balik. yang jadi balik kita boleh Wis ngerti ilmu deh kalau sing pena ya. itu betul sah pak jadi transfer itu tapi ya ini malah malah pendapat siapa bawa ikut kita aja